dari kita nggak paham, terus belajar sampai di titik hari ini, yang Bapak tidak perlu lagi lah konsep, kita to the point aja praktis. Nah itu kan sebuah proses perjalanan dari 5 tahun ini. Dimana ke depan pastinya akan bicara masalah SPBI berdampak tadi. Bagaimana indeksku 3, otomatis stuntingku turun, otomatis ekstrim miskinku turun, pengangguranku turun, dan sebagainya. Itu namanya SPBI berdampak. Oke, Pak, ada pertanyaan dari sini? Karena saya nggak mau jadi speaker di depan, kita langsung diskusi. Sebelum nanti saya masih punya beberapa tips and tricks per domain in practice, Pak. Bukan panduan. Kalau panduan sudah dijelaskan sama Kemenpan, Bapak baca sendiri juga pasti bisa, tapi benar-benar in practice ya, Pak. Menurut Bapak, analisis kami, 5 ini benar nggak, Pak? Di praktisnya selama Bapak mengisi di tahun 2023 kemarin. Ada nggak yang aksesornya mungkin seperti ini? Ada nggak yang Bapak mengisi SPBE sendirian? Sampai malam sendirian ngisi gitu ya. Bahan-bahannya di pool di sana, bukan merupakan tim pengisi. Kita diskusi satu-satu, mungkin Pak Moderator dari per kabupaten aja. Saya dibantu saya Pak per kabupaten mana untuk mengomentari ini. Jadi satu-satu Pak. 10 kan nggak banyak. 10 Pak. Silakan Pak. Menurut Bapak satu-satu. Dari mana dulu Pak? Mau manut Pak saya Pak. Balikpapan, Samarinda. Kita dari meja dulu Pak ya. Meja yang paling depan mungkin di sebelah sini Pak, sebelah kanan. Kabupaten apa tidak? Kabupaten. Oke. Silakan Bapak. Apa experience-nya terkait dengan 5 ini? Menurut pendapat Bapak seperti apa? Atau jangan-jangan saya juga salah, saya tidak ada masalah. Ya, kita diskusi bersama. Saya hanya memantik saja. Supaya seluruh Kaltim Mei besok 3 semua. Nggak ada masalah. Kenapa? Oh, dari wakil kabupaten, kota, silakan. Yang mana yang itu sebut aja. Oke, baik. Balikpapan misalkan, atau Samarinda, gitu aja. Siapa dulu nih? Sebelah sini aja dulu Mas. Ya itu. Silakan dari kabupaten atau kota. Oh ini Berau nih, Berau. Ada Berau. Nggak apa-apa, dari Bro. Ayo dulu silakan aja dulu. Ini yang aktif sekarang bukan saya Pak, tapi Bapak Ibu sekalian, nanti saya ada slide lagi, saya minta komentarnya sambil sharing berbagi pengalaman. Silakan Bu, menurut Bro dari 5 ini mana? Karena kalau 5 dijalankan harusnya sih secara praktikal teorinya bisa lebih baik. Monggo Bu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan bagi kami. Kalau kami dari Berau Pak, Ya. mengomentari 5 ini, yang menjadi penghambat kami kemarin sampai nilai kami masih kurang, itu di tim penginput Pak, kurang di tim penginput karena yang sebagai tim penginput kami hanya dari Dinas Kominfo sendiri. Ya, oke. Jadi itu yang dari kami. Kalau peta rencana itu sudah sesuai. Itu Pak. Jadi menurut Ibu dari sisi kalau mungkin dari kegiatan kan kita ngikutin ya dengan kemampuan masing-masing dari kabupaten kota gitu ya. Barbuk tentu mengikuti dengan kondisinya ya kan. Tapi kesesuaian dengan peta rencana bisa dipenuhi, tapi dari poin Ibu adalah di tim penginput yang hanya sendirian Dinas Kominfo. Oke. Baik, satu dari Berau. Next, Pak. Dari mana lagi, Pak? Langsung ke sebelahnya aja dulu. Sebelahnya, Kabupaten masih ditambahkan. Bapak dari mana? Dari Samarinda, Pak. Dari Samarinda. Oke. Sepatu problemnya beda. Ya. Untuk Samarinda dari 5 poin tersebut, di tahun kemarin kami untuk data dukung sesuai saja Pak, kita mengumpulkan data dukung dari masing-masing OPD, kita melakukan rapat rutin kepada OPD, terus cara penyesuaian untuk data dukungnya gimana kita jelaskan kepada OPD. Cuman dari Kota Samarinda untuk di poin yang ketiga, peta rencana, kebetulan kami baru menyelesaikan Pak tahun kemarin di bulan Desember, sehingga
untuk peta rencana dan arsitektur juga kita belum masukkan di bukti dukung untuk evaluasi tahun kemarin. Oke. Terus kalau tim penginput sama dengan Brau, yang tim penginputnya kami dari hasil bukti dukung yang sudah kami kumpulkan. Iya, Ya. mungkin seperti itu. Terus untuk asesor, untuk self assessment, kami baru tahun kemarin tim audit kami dapat sertifikasi, Pak. Jadi ibaratnya mungkin di tahun ini kita sudah melakukan self assessment berdasarkan ketentuan yang ada. Mungkin Oke. seperti itu. Oke, berarti poinnya adalah kepada kesesuaian peta rencana, Pak. Nah, sebetulnya karena mumpung baru ya, Pak ya, kalau teman-teman kan peta rencana biasanya sudah di-create 2-3 tahun yang lalu kan sebagai tahap awalnya gitu ya. Review akan membuat poin kita di posisi nomor 4 untuk peta rencana. Tetapi kalau Bapak sedang meng-create, sebetulnya malah lebih enak bahwa setiap aksi yang Bapak lakukan di indikator yang lain selain yang peta rencana harus tertera di dalam peta rencana itu, Pak. Nah, Pak, apakah tim penginput yang dari Kominfo tadi, lepas dari Bapak sudah mengkolek duluan dari OPD, itu memiliki dampak apa tidak, Pak? Menjadi suatu kendala atau tidak dalam konteks sendirian menginput itu? Atau memang butuh teman, Pak, sebenarnya? Memang nggak ada masalah kalau sudah dikolek oleh OPD, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya, kalau tim penginputnya ini akan gampang dilakukan apabila data dukung sudah terhimpun semua. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau tim penginput dari kami ada Secara teknis saja yang input ya? misalnya yang input cuma satu orang aja sebenarnya. Betul. Input yang penting data dukungnya sudah rapi semuanya. Oke, dan itu dikolek dari beberapa OPD gitu. Iya, betul. Berarti prosesnya adalah bagaimana proses mengkolek barbuk dari berapa OPD di pool baru kemudian diinput. Input, gitu ya. nah, tinggal diinput aja sih. Oke, kalau barbuknya udah ada ya, Pak? Iya, iya. Baik, terima kasih, Pak. Next, Pak. 2, selanjutnya yang ketiga, Meja selanjutnya mungkin dari Kabupaten Kota mana? saling berbagi pengalaman saat ngisi kemarin di seri 2023. Ada kendala yang lain atau jangan-jangan ada nomor 6, nomor 7-nya. Siapa tahu saya hanya memantik aja, bukan masalah salah dan benarnya. Baik Pak, kami dari pemerintah Kota Balikpapan, terima kasih atas Balikpapan. kesempatannya. Untuk tahun ini kami baru melakukan review lagi untuk tim koordinasi SPBE dan asesornya. Cuman kalau kami lihat dari format yang dari kementerian itu kan ada pembagian kelompok kerja. Nah itu yang kami bingung untuk menempatkan di kelompok kerja ini OPD-OPD mana saja seperti itu. Nah kalau untuk tim penginput kami menambahkan SK Wali Kota narahubung SPBE dari masing-masing OPD seperti itu. Jadi itu hanya teman-teman staf gitu kan kita libatkan. Jadi sebelum ini kita adakan rapat dulu, rakor, kemudian kami buatkan link drive-nya. Nanti mereka mengupload bukti dukung dan membuatkan narasi jawabannya di situ. Jadi nanti kami yang menginput ke aplikasi Tonpal. Cuman yang memang masih kendala di kami di tim koordinasi sama asesor yang sesuai dengan format yang kementerian. Bu, berarti sampai ke level SK ya, tim penginputnya ya? Betul ya? Ya. Ada SK-nya bahwa yang bakal menginput nanti dan mengumpulkan barbuk dan narasi kan? Ada 2 kan Bu ya? Iya. Narasi itu kan ada aturan mainnya kan? Iya. Ada format narasinya, ada barbuknya. Ya, jadi sebelum kita ke situ biasa kita ada rakor, nanti kita kasih penjelasan untuk cara penyelesaiannya seperti ini, bukti dukungnya seperti ini, waktu ke OPD. Kita buatkan link drive-nya, nanti dari situ baru kami tim Diskominfo yang input ke Tonpalnya. Oke, tetap yang input secara praktis di aplikasinya adalah Kominfo, tetapi tadi ada tim penginput yang ada SK-nya, share drive, ada rakor, kemudian sama mengumpulkan barbuk dan narasi. Narasi yang bikin mereka juga. Oh, tugasmu indikator 10, 11 gitu loh. Sampai narasinya ya? Iya Pak, kayak misalnya ada layanan publik di mereka kan mereka yang paham, jadi mereka yang buat narasinya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Pengalaman dari Balikpapan seperti itu kaitannya dengan tim penginput yang ada SK-nya ditentukan dan tim penginput itu menginput dari aspek narasi dan barbuk. Sudah ditetapkan indikator berapa, tugasmu nomor berapa, yang ngisi itu, kemudian narasinya juga yang bikin, karena narasi penting.
format narasi juga sangat penting, kemudian bentuknya apa, pull di Kominfo, nanti Kominfo yang push ke aplikasinya, sambil verifikasi kali ya, verifikasi akhir. Oke, itu mekanismenya. 3. Yang keempat, Pak, Silakan mungkin sebelahnya, sumbernya dari kabupaten kota mana? pointer mana yang itu ada tambahan. Dari 5 ini bisa jadi nambah ya, kalau dari pengalaman waktu menginput tahun 2023 kemarin. Dari Bontang, Pak. Silakan. Oh, oke, monggo Pak, Bontang. Oke, Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Adi. Ya. Materi hari ini dari kelima ini Pak, untuk kesesuaian peta rencana dan tim penginput Pak. Iya. Kalau untuk peng-SK-an untuk tim penginput kita belum, tapi mekanismenya hampir sama dengan Balikpapan tadi. Oke. Jadi kita mengisi narasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman OPD lain Ya. melalui kegiatan seperti rapor dan sebagainya lah. Cuma memang yang jadi kendala kita adalah di peta rencana dan arsitektur kita yang dulu pernah dibuat teman-teman awal-awal itu review kita belum menyeluruh Pak. Oke. Mudah-mudahan di tahun ini nanti kita bisa menyeluruh untuk reviewnya sehingga kebutuhan SPBE itu pengisiannya itu bisa terpenuhi semua. Memang sesuai juga yang begitu saya bergabung di Kominfo, sesuai yang buku yang saya baca, buku Pak Adi yang saya baca, kebanyakan kita mulainya dari B, Pak. Bukan gitu. dari S, ya. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik, saya pikir tadi pengalaman Balikpapan ada SK, sebetulnya masalah SK sama nggak SK sebetulnya lebih banyak ngikat Ibu ya, supaya punya responsibility lebih kan. Biasanya kan orang hilang gitu ya, MMI ya, minggir-minggir hilang gitu ya. Kayak rapat tuh minggir hilang. Gitu. Nah, kalau dengan SK kan ada bondingnya gitu ya, ada bondingnya lebih fix sehingga Kominfo tidak sendirian. Itu yang menjadi substansinya. Baik, nomor monggo. Iya. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Bin Selamat Tagalog dari Bapeda Kota Bontang. Kota Bontang. Iya. Bontang juga ya? Iya, betul. Tadi Pak ya, baru Pak. Saya sedikit bertanya Pak, diskusi tentang yang peta rencana itu. Kalau tadi saya tanya ke Kominfo kan kami itu kemarin ketahan di wilayah 2 karena yang kami punya itu baru rencana aksi gitu. Iya. Jadi dianggap bukan peta rencana karena peta rencana itu 5 tahun. Gitu. Iya, betul. Nah, kebetulan saya menangani juga Pak untuk SDI. Kalau di SDI itu kan kemarin mereka bikin rencana aksi itu dari 2022 sampai 2024. Gitu. Iya. Nah, nanti selanjutnya menyesuaikan tahunnya dengan tahunnya PJMD Iya. gitu. Yang pusat ya, Yang pusat. kita di daerah menyesuaikan ada PJMD. Nah, bagaimana Pak dengan SPBE ini? Gitu? Ya. Apalagi kalau kami ini kan baru rencana sih. Kalau kami mau bikin rencana tahunnya itu apakah tetap 5 tahun ke depan atau nanti kita rencanakan dengan asumsi akan menyesuaikan ke RPJMD. Ya. Dan juga kalau saya lihat itu di kota gitu, di kota kami tidak hanya SPBE dan SDI saja gitu, termasuk juga penanganan stunting gitu. Lalu dokumen kajian lingkungan hidup itu banyak sebenarnya dokumen-dokumen yang konsepnya sama gitu. Ya. Ini menjadi menyusun suatu rencana sebagai panduan untuk pelaksanaan kegiatan itu. Ya. Dan itu betul SPBE mungkin sudah lebih matang ya dimasukkan di Ya. dalam pengukuran gitu dan menjadi dasar seperti yang Bapak bilang tadi, kegiatan jangan cuma kegiatan bayangan gitu ya. Ya. Kan sudah perlu perencanaan yang matang supaya kegiatannya bagus. Ya. Mau diskusi. Oh, jadi gimana? Pertanyaannya tadi itu Pak yang buat peta rencana itu, kalau kami menyusun itu berapa tahun gitu Ya. kan? Kalau saya asumsinya gitu itu akan berpengaruh ke RPJMD. Gitu. Ya. Kalau saya masih belum tahu secara detailnya SPBE itu. Ya. Peta rencana itu dimanfaatkan buat apa saja? Ya. Konteksnya kalau dalam kita semua kan berbasis panduan ya. Artinya di panduan penilaian pun sudah sangat clear Kemenpan seperti apa. Kemudian dari peta rencana SPBE nasional pun juga sudah ada. Di lampiran itu kan sudah ada panduannya dan kita mengadopsi dari sana. Jadi kalau Bapak lihat di Perpres 95
di bagian lampiran itu sudah ada peta rencana SPBE sebetulnya nasional. Nah, itu menjadi rujukan kita untuk buat level daerahnya. Ya, durasinya tetap pasti 5 tahun, tapi nanti kan yang paling penting review pada saat RPJMD-nya sesuai dengan kepala daerah yang sedang menjabat akan dilakukan proses review. Jadi tidak dalam konteks fixnya, tetapi yang lebih dinilai adalah progresif terhadap review mekanismenya. Ya, dan memang kalau Bapak perhatikan kan di stunting, kemudian di SDI, sepertinya similar Pak. Tetapi dalam SPBE kan memang sudah ditetapkan poin-poinnya, seperti ada tata kelolanya, manajemennya, kemudian layanannya apa yang akan di-create, kebijakannya apa yang akan di-create. Nah, seluruh pointer itu harus menjadi naungan untuk aksinya. Nah, itu harus tertera semua di dalam peta rencana. Makanya di aspek kesesuaian itu, kalau Bapak sudah punya peta rencana, tinggal disangkutkan ke DPA dan RKA-nya supaya dapat anggarannya gitu loh Pak. Jadi basisnya harus peta rencana kemudian anggaran. Itu aja sih Pak. Itu konteksnya. Jadi 5 tahun, kemudian ada fase penyesuaian pada saat RPJMD ataupun kepala daerah berganti ataupun ada mekanisme review-review yang berbeda. Itu Pak jawaban saya. Oke, Ya, selanjutnya mungkin bukan negara sebelahnya Pak. Mana? Kutai Kartanegara. bukan. Silakan. Angkat tangan mungkin bukan. Bang, depan Pak. Apa experience-nya 2023? Saya hanya Katakan. memantik 5 ini, mungkin nanti bisa saling berbagi untuk rekan-rekan di kabupaten kota lain. Silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Kabupaten Kutai Kartanegara, alhamdulillah kalau untuk tim koordinasinya terkait untuk pengumpulan data dukung maupun untuk menginput itu kita didukung oleh Pak Sekda. Jadi Pak Sekda selalu mendorong percepatan pengumpulan data dukung. Hanya saja memang di 2022 itu, jadi kalau menurut kami itu harus pinter-pinter lihat dokumen apa sih yang berpengaruh banyak terhadap peningkatan indikator. Misalnya di kebijakan internal, kita cukup bikin satu perpu, itu 10 indikator kena semua. Iya. Kemudian juga kemarin permasalahan di 2022 itu perpu kami itu terlambat disahkan Pak. Jadi dianggap masih draft. Sehingga nilainya 10 indikator itu nilainya 1. Satu, betul. Kalau masih draft dan belum ada pengesahan itu 1. Iya. Nah, kemudian di 2023 itu karena peta rencana kami terlambat disahkan di bagian hukum, jadinya kena 12 indikator kan di indikator peta rencananya sendiri. Jadi kata asesornya, ini kalau nggak ada peta rencana ya sudah, saya nggak usah capek-capek periksa yang di domain manajemen, itu sudah pasti Salah satu. satu, ya, karena Iya. jadi kegiatan siluman kan Bu, nggak ada Betul. plan-nya gitu kan. Iya, jadi mungkin kendala kami di situ saja terkait keterlambatan dalam pelaksanaan data dokumen yang mendukung terhadap peningkatan indikator SPBE. Kalau dalam proses menginput tidak ada masalah Bu. Atau barbuk per indikator tadi, per narasi, itu sudah didistribusikan atau dikerjain sendiri oleh Kominfo. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, karena Pak Sekda mendorong, jadi kami dari Kominfo itu bikin semacam desk. Jadi kami panggil OPD-OPD terkait, karena kan ada tabel PIC itu yang dari Kementan. Iya. Kalau indikator 1 itu Sama siapa? sama siapa, yang punya datanya siapa, yang bertanggung jawab siapa. Nah itu berdasarkan itu kami mengundang rekan-rekan OPD untuk mengumpulkan data dukungnya dengan formatnya seperti ini. Jadi kita lakukan desk seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya Kutai Timur. Nampak Kutai Timur Kutai Timur. di mana duduknya ya? Kutai Timur. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kutai Timur kayaknya ada nyasar. Di mejanya di sini, Kutai Timur. Pak, bisa maju juga poin berikutnya. Jadi gini, Provinsi pakai ini. Terus, nah, Kutai Timur, Kutai mana? Kutai Timur ada 2 Pak. Oke, silakan. Baik Pak, kebetulan kalau saya sendiri ini dari inspektorat Pak. Iya. Lebih terlibat ke auditnya. Mungkin kalau untuk perkembangan atau pengalaman kemarin,
itu yang lebih mengerti Diskominfo sama Portal ya. Tetapi kalau berdasarkan dari yang Bapak uraikan tadi, berdasarkan pengalaman kami pada saat kami melakukan audit atau dari kenapa yang sering menjadi kendala itu di pemahaman data dukungnya, Pak. Pemahaman data dukungnya. Apa yang dimaksud di dalam indikator-indikator yang harus kita penuhi itu, pemahaman kita terhadap data dukung yang dimaksud itu apa. Kemudian yang kedua itu adalah tim pengikutnya. Mungkin selama tahun 2023 mungkin yang mengikuti dari Diskominfo. Sempat dilakukan desk nggak atau kolaborasi dengan OPD tadi Balikpapan ataupun Bontang gitu, Mungkin atau sendirian kerja gitu? mungkin memahami. Diskominfo Pak yang lebih tahu atau Portal ya. Kalau dari kami kan lebih ke auditnya. Lebih ke audit Bapak. Iya memang. Mungkin dari Diskominfo Kutai Timur atau Portal bisa menambahkan Ada penjelasan. dari Diskominfo di belakang. Oh di belakang. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ami dari Diskominfo Kutit. Perkenaan progres tahun lalu itu kekurangannya lebih kepada penetapan berkenaan arsitektur probis dan audit TI. Arsitektur probis ya. Iya, Berarti kelengkapan ya. Kan Kelengkapan. sebagian dan seluruh gitu kan bahasanya. kemudian untuk kolaborasi itu ditangani di bawah infrastruktur. Kebetulan berhalangan hadir. Gitu. Kalau dari 5 pointer tadi pendapat Bapak ada experience tambahan apa mana yang paling memberikan titik berat terhadap penutrakan indeks SWBE di Kutim? Tadi kan ada kegiatan yang dilakukan, ada Iya. barang bukti, ada keselarasan rencana dan anggaran, kemudian tim penginput, kemudian asesor. Apakah ada tambahan? Apakah itu atau apa titik suksesnya Kutim? Kebetulan itu bisa dibilang itu ditangani secara internal dan tertutup sehingga pergerakannya lebih ramping begitu. Kebetulan yang PIC-nya berhalangan hadir malam hari ini. Gitu. Oke, experience dari nggak bisa cerita nih Kutim. Nggak bisa. Bersama teman-teman cerita gitu. Apa sih kemarin? Itu Inputnya barang kayak tadi Balikpapan atau mungkin dari kota atau satu orang isi dengan pemahaman beliau sendiri saja memiliki kan judulnya ini ada inklusivitas ya dan kolaboratif dan judul dari gambar itu apakah memang Superman Kominfo gitu atau seperti apa? kalau berdasarkan dari riwayat yang ada itu memang bukan one man show. Dia kerjanya lebih tim. Beberapa peralatan komputer di sana itu sebagai support, nanti dari narahubung yang terkait diarahkan untuk ke suatu tempat untuk pengarahan dan entry data gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin dari Kutai Barat. Kutai Barat. Sini Mas. Setelah itu kita akan breakdown ya per domain, tapi kita punya macro view-nya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Kami dari Kabupaten Kutai Barat, dari 5 faktor ini Pak, memang ada 3 hal yang saat ini menjadi titik perjuangan dari Kabupaten Kutai Barat Pak. Pertama terkait pada faktor kegiatan. Bahwa kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan, namun baru pada sebagian OPD, belum pada keseluruhan. Sehingga terkait dengan penyiapan data dukung yang berdampak pada misalnya terkait dengan narasi, sebagian besar ini masih ketika data dukungnya diserahkan oleh masing-masing perangkat daerah, tetapi dalam pembuatan narasi yang menguatkan data dukung tersebut, ini sebagian masih dikeroyok hanya oleh bagian organisasi, Kominfo dengan Bapeda. Oke. Nah ini yang cukup setidaknya kami mencoba memasukkan data sefaktual mungkin. Nah, namun karena
respon dari OPD teknisnya terkadang agak sedikit lambat. Nah, sehingga ada beberapa data dukung yang kami sajikan ini belum mendapat penilaian dari tim asesor. Kemudian terkait dengan peta rencana Pak, saat ini kami juga masih dalam proses dan ini belum disahkan. Ini yang cukup berdampak juga Besar tuh Pak. ya, karena sebelum ini disahkan kan tentunya dari pihak asesor tidak sama pengalaman dengan teman-teman Pukar maupun Balikpapan, dan mudah-mudahan kami bisa belajar nanti dari teman-teman senior kami di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan maupun Kota Samarinda yang prosesnya sudah jadi. Mungkin dari Bu Jati Babeda. Memang peta rencana kan jadi nomor 1 ya Pak ya, karena tanpa peta rencana yang ter-SK itu semua kegiatan akan dianggap ilegal. Nah, kasarnya begitu. Silakan ada tambahan lagi dari Bung Kubar ya. Kubar, silakan Kubar, ada yang mau ditambahkan? Peta rencana cukup. Oh, cukup ya. Oke, 8. Mungkin selanjutnya dari Mahakamulu. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Katang Kurniawan dari Bablit Bangga Kabupaten Makamulu. Jadi, Mana Pak ya? Saya nggak lihat. saya Pak. Oh iya, oke. Iya Pak, jadi kalau saya tidak menanggapi, kalau ini memang udah alurnya sudah benar Pak, tapi ini saya coba menceritakan karena nilai kami di Kabupaten Makamulu kan tadi sangat-sangat memprihatinkan kalau saya bilang. Tapi ini saya memberikan contoh yang dari Bablit Bangda sendiri, itu kami ada kegiatan yang memang berbasis SPBE. Jadi ada namanya sistem laporan evaluasi. Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan itu berbasis elektronik gitu Pak. Dan itu juga sudah kami laksanakan. Apakah dari kegiatan tersebut bisa mendukung kenaikan nilai atau seperti apa? Itu aja sih Pak. Ya, jadi pertanyaan untuk kegiatannya sih sudah mungkin untuk data dukungnya kami juga belum tahu karena kebetulan yang leading sektornya di Kominfo Makamulu belum hadir sih. Jadi untuk leading sektor dari pengisian kuesioner-kuesionernya juga kami belum tahu. Jadi cuma menceritakan apa yang kegiatan kami lakukan itu saja sih. Itu gimana Pak? Ya, baik. Ada tambahan ya? Ya, jadi memang SPBE ini tidak dinilai secara makro gitu Pak ya. Ada penilaian 47 yang detail tadi. 47 itu nanti kita jelaskan berikutnya secara simpel. Ada 4 kelompok ya, dari mulai kebijakan, tata kelola, manajemen, sama layanan. Ya, layanan adalah bentuk aplikasi yang sudah bentuk layanan yang sudah menggunakan aplikasi ya. Di situ ada aplikasi umum, aplikasi khusus, terserah Bapak gitu. Jadi penilaiannya bukan langsung to the point aplikasi apa yang sudah saya pakai gitu. Itu hanya bagian satu saja. Tapi bagaimana SPBE itu dieksekusi secara sistemik, terpadu, terkelola, terencana, sehingga bukan sesuatu yang hanya saat ini aja dan tidak berkelanjutan, gitu Pak. Jadi penilaiannya pada saat sekarang, apakah aksi Bapak tadi akan meningkatkan, bisa jadi di bagian layanan Pak. Tetapi kan kita perlu menilai kebijakannya, bahwa ini memang di-endorse kasarannya oleh kepala daerah, di-endorse Pak, kepala daerah yang mau. Dan semua isi-isinya sudah ada di panduan Pak, sebetulnya. Kebijakannya mengandung apa aja, ada 10 yang sudah buat kebijakan seperti itu, terus di-SK-kan oleh kepala daerah. Kemudian muatannya seperti apa, ditaruh ke sana. Kira-kira gitu Pak. Jadi memang kalau mau back sedikit, nah kegiatan sama barbuk tadi, nah ini kira-kira Pak, ini ada 1, 2, 3, 4 akan mengandung kegiatan dan barbuk Pak, mengandung kegiatan dan barang bukti. Nanti saya akan jelaskan lebih gampang, lebih pragmatis lagi ya. Tapi ini yang Bapak lakukan. Kalau tadi masalah aplikasi ada di bagian layanan saja. Dan saya pikir tidak ada masalah Pak, Bapak saat ini di posisi 1 misalkan. Karena yang kita nilai kan sama, rekan-rekan kan memulai juga dari posisi yang bawah. Kalau kemarin mungkin Balikpapan presentasi kan sejarahnya dari 2018, 12 dan selanjutnya konteksnya adalah di kematangan Pak. Jadi bagaimana kita berprogres. Jadi tidak ada kata tertinggal atau di poinnya kecil, tapi
bagaimana progresnya dari tahun ke tahun semakin membaik, Pak. Nanti kita jelaskan ya, Pak ya, poin per domainnya saja. Kalau yang per detail kan kemarin mungkin sudah sama Kemenpan, saya di in practice-nya aja. Terima kasih Pak dari Pak. Dan selanjutnya mungkin dari Penajam Pasar Utara, Ya. PPU. 9 ya, yang satu lagi. PPU, Dari Penajam Pasar Utara. Atau pasar aja dulu. Kalau pasar ada. Oh ya, pasar lagi. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Andi. Saya di sini Pak. Oh ya, sorry, makanya saya nyarinya ada di belakang gitu. Saya mulai dengan dari Mas Kominfo Pasar. Mohon izin Pak Dinas. Kalau berbicara terkait dengan indeks SPBE Kabupaten Pasir, menurut kami alhamdulillah meningkat dari tahun ke tahun Pak. Di 2021 kami 1,36, 2022 2,13, 2023 2,9. Kalau berbicara kesuksesan, menurut kami yang paling berperan besar pada saat bantuan dari Pak Andi nih. Kami dikasih contekan terkait narasi yang harus kami sertakan. Jadi dari Kemenpan nggak ada tuh Pak, bukan dari saya sih. iya, karena kemarin itu Pak Andi yang ngasih kopian ke kami dari masing-masing domain itu dari level 1, 2, 3 harus disertakan narasinya seperti ini. Saya pikir itu juga suksesan Persib meningkat dari tahun ke tahun mungkin karena dukungan dari Pak Andi lah memberi contekan ke kami. Kalau dilihat dari yang 5 tadi Pak Andi sampaikan, pertama dari kegiatan memang kami di tahun 2024 ini sudah membentuk tim koordinasi SPBE Pak. Nah tahun ini, kalau tahun kemarin tim koordinasinya Pak Sekda, tahun ini berdasarkan arahan dari Pak Bupati, beliau langsung Pak, tim koordinasi langsung Pak Bupati. Jadi Pak Sekda turun jadi koordinator tim SPBE, jadi koordinator pelaksana. Jadi langsung diketuai oleh Pak Bupati Pasir Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini kami bisa meningkat lebih lanjut. Kemudian terkait dengan dana dukung, betul apa tadi yang disampaikan oleh Inspektorat Kutai Timur, tidak dapat dipungkiri bahwa data dukung ini berperan besar adalah pemahaman masing-masing perangkat daerah dan pemasingan kabupaten kota, terutama perangkat daerah. Karena dari beberapa tahun kami meminta data dukung, pemahaman masing-masing perangkat daerah itu berbeda-beda, termasuk juga pemahaman penjelasan dari asesor pada saat tanya jawab, Pak. Iya, itu kan. Contoh misalkan salah satu yang saya antar kemarin itu yang saya garis bawahi sampai saat ini saya belum ketemu jawabannya terkait dengan manajemen pengetahuan. Ada satu asesor di tahun 2022 kemarin, 2022 berarti 2021 ya Pak ya. Iya. Itu penjelasan bahwa manajemen pengetahuan kalau kita punya website manajemen pengetahuan yang di situ ada peraturan SPBE itu sudah masuk dalam level 2. Tetapi ada juga di situ kita bahwa harus ada pelatihan atau literasi SPBE baru bisa masuk ke level 2 atau level 3. Nah, itu yang kami sana itu terutama terkait dengan masalah manajemen pengetahuan yang sampai dengan saat ini saya masih blank nih Pak. Manajemen pengetahuan itu sebenarnya ada bukti dukungnya seperti apa sih, nah? Itu yang terkait dengan pemakaian tata kelola kami yang paling rendah Pak di masih 2 tata kelola kami. Kemudian terkait dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pak Andi, bahwa tahun ini tahun lalu 2023 kami sudah melakukan review arsitektur SPBE Kabupaten Pasir untuk menyesuaikan arsitektur SPBE nasional. Nah ternyata saya kelupaan kemarin itu ternyata di dalam Perpres 95 pasal 12 itu juga arsitektur SPBE daerah itu harus menyesuaikan dengan RPJMD. Iya, Nah kan di 2025 ini kami bupati baru nih Pak, dengan sentak secara otomatis kan mereview lagi. pasti. Nah artinya mungkin mohon saran dari Pak Andi, ini review ini kita tetapkan di 2024 terkait reviewnya atau sekali 2025 nanti Pak. Ya. Jadi kan kami review 2 kali nanti. Ya. Itu yang nanti yang perlu kami mohon saran dari Pak Andi. Ya. Kemudian terkait dengan rencana dan anggaran SPBE Pak, yang menjadi permasalahan kami di daerah memang seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa di level 3 rencana dan anggaran SPBE harus dikonsultasikan terhadap pengelola TIK.
Nah, sedangkan pembahasan rencana anggaran itu berada di tingkat tim panitia anggaran. Nah, saat ini memang khusus kami Diskominfo masih belum menjadi tim anggaran daerah. Jadi itu mungkin yang salah satu hal poin yang sampai saat ini kami masih belum sampai ke titik level 3, Pak. Iya. Masih ke level 2. Jadi itu yang menjadi kendala bagi kami dari rencana dan anggaran SPBD. Kemudian tim penginput itu dari Diskominfo, Pak, tapi data dukungnya itu disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan domainnya. Oke, udah sampai ke sana. Oke. Kemudian mungkin itu, Pak. Itu Ya. aja. Terima kasih, Pak Andi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk review, sebetulnya kan tergantung kalau ada suatu perubahan. Perubahan itu kan bisa jadi karena pilkada misalkan, atau memang dari pusat melakukan suatu updating terkait dengan struktur. Nah, maka itu harus segera dilakukan proses review. Jadi review bisa jadi setahun sekali, bisa jadi atau bahkan 2 tahun sekali, atau kalau tidak ada perubahan ya tidak kita melakukan proses review terkait dengan RPJMD ataupun apa. Ya, terserah Bapak saja, dalam artian apakah mau dilaksanakan sekarang dalam konteks review. Kalau dalam konteks kita pragmatis ngejar nilai, pragmatis ya Pak ya. Kita dalam hari ini bicara pragmatis nih ya. Review itu kan berada di level 4. Level 5 itu optimal adalah tidak lanjut review, gitu kan Pak ya. Nah, terserah Bapak situ. Apakah ada poin yang akan direview dari setiap arsitektur yang sudah di-create tadi? Kalau misalnya ada perubahan dari pusat, kalau nggak ada ya berarti nunggu 2025 saat kita mendapatkan RPJMD yang baru. Kira-kira gitu Pak. Ya, sedikit Pak, mohon izin. Oke. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kabid Tiga untuk di Kominfo. Kami perkenalkan Pak, kami dari Inspektorat Kabupaten Pasir. Iya. Ya, yang memang bagian dari tim kegiatan SPBE yang salah satunya adalah terkait untuk pelaksanaan untuk pengawasan yang di mana kami memang tugas kami sebagai APIP pada mulai melakukan reviewnya, kemudian monitoringnya, kemudian sampai mengauditnya nanti ya kan terkait. Pada dasarnya kami di Inspektorat siap kapan saja artinya untuk menerima tugas dari Kominfo ya kan, artinya pada saat akan dilakukan review terkait dengan kesesuaian yang akan dilakukan terkait dengan peta risiko dan lainnya yang memang harus dilakukan ya, karena memang ada perubahan, dan juga nanti terkait dengan audit SPBE-nya insya Allah juga kami siap mendukung ya. Mungkin itu saja Ya, Pak oke. yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, saya pikir tahun ini peningkatannya luar biasa Pak, karena 2 tahun terakhir kan Inspektorat SPBE bukan urusanku. Ya, ini kondisi 2 tahun, 3 tahun yang lalu loh Pak. Ya, pada saat sekarang Inspektorat sudah selalu hadir bersama SPBE. Ya, ini yang saya sebut tadi di Mahakam, prosesnya begitu Pak. Dulu kan memang hanya Kominfo aja. Makanya saya sempat nulis SPBE pasti gagal, karena yang dihandle SPBE-nya saja. Terus naik sedikit sudah ada kolaborasi dengan Sekda sudah mau. Inspektorat disuruh audit, aku nggak ngerti, auditnya audit versi keuangan biasanya, gitu ya. Nah, kemudian Inspektorat sekarang sudah nambah tusi segala macam, baru dia mau tusi. Nah, ini progresnya kan memang seperti itu Pak. Jadi memang fasenya kalau kita melihat secara global di negara kita, bagaimana SPBE itu melibatkan seluruh stakeholder, nggak cuma dari Kominfo saja. Itu perjuangan 5 tahun terakhir di progres di titik hari ini. Maka Bapak datang hari ini kan ada Bapedanya, ada Inspektorat, ada Kominfo. Yang dulu kalau rapat SPBE yang datang cuma Kominfo saja. Itu 3-5 tahun yang lalu kondisinya seperti itu Pak, kira-kira Pak. Progressingnya kalau kita bercerita dari apa yang terjadi tentang SPBE untuk Mahakam proses. Satu lagi Pak. Satu lagi karena PPU nggak ada ya. Ada PPU, oh ada, silakan. PPU silakan. Mungkin nanti habis ini Pemprov Pak. Pemprov. Oh iya. Nah, ada Mas Kiki sama Mas Wahid. Silakan PPU, silakan. Wah, habis ini Pemprov. Terima kasih Pak. Batiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian organisasi yang mewakili PPU, kebetulan juga ada Kominfo di sini, tapi kebetulan teman kami tadi bukan PIC-nya Pak. Ya. Jadi PIC tidak bisa hadir hari ini. Dan selama ini pengalaman kami kolaborasi antara lumayan ya Pak, antara Kominfo dengan
organisasi itu alhamdulillah lumayan lah intens gitu ya terkait dengan SPBE. Tapi kalau dengan penganggaran dengan inspektor kami kurang tahu terkait dengan auditnya itu apakah sudah ada audit atau belum. Tapi yang tahun lalu dukungan anggaran Pak, dukungan anggaran dari pemerintah dari Pemkab itu ya alhamdulillah udah mulai ada ya, mulai banyak ya. Jadi sudah menyusun arsitektur, makanya kemarin nilainya melonjak insya Allah Pak, kalau nggak salah seperti itu. Dari yang tidak kurang baik itu jadi baik seperti itu. Nah itu yang kami tahu. Untuk penginputan memang yang kami pahami dari Kominfo sebagai PIC-nya itu yang sebenarnya sendiri, kemudian tetapi datanya didukung oleh OPD-OPD seperti itu yang kami Sudah sampai ke situ ya Bu ya, bahwa ada distribusi indikator ke OPD itu sudah terjadi. ada Pak. Jadi makanya kayak rumahnya Probis gitu ya, pos bisnis itu tanya ke kami gitu ya. Kalau dinas lain itu mungkin dengan sistem-sistem yang aplikasi pokoknya terkait dengan itu mereka bertanya ke sana, tapi tidak yang kami tahu tidak membentuk rakor gitu, makanya rapat Masih ad hoc. ya, mungkin langsung ke orang-orang tertentu yang menangani seperti itu, yang kami tahu seperti itu. Point to the point ya. Nah, Berarti memang pematangan Balikpapan, PPU. iya maksud tadi kematangan Oh, iya. kota Balikpapan cocok dong, karena dia SK-nya ada, Iya, rakornya ada, resmi, betul. oleh segala, itu akan membuat lebih daripada mungkin ad hoc gitu. Iya. Hanya kita bisa belajar Mungkin bisa belajar. dari fase itu gitu ya, Iya, untuk betul. proses pengikutan terhadap narasi dan barbuk yang lebih Betul. faktual dan aktual gitu kan, kira-kira Iya, begitu ya. Karena sebagai mencontoh, karena sudah sangat baik Pak ya, Balikpapan kan, jadi bisa Iya. sebagai referensi untuk kita meningkatkan indeksnya kembali. Oke. Terima kasih Pak. Makasih Bu. Ya, jadi ini tadi in practice Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan barbuk kesesuaian rencana dan anggaran itu harus diberesin duluan ya. Kegiatan mungkin ada 47 banyak ya, tetapi kalau perencanaannya belum ada SK-nya, peta rencana belum ada SK-nya, anggarannya nggak inline sama perencanaan, biasanya langsung udahlah malas gitu. Maksudnya nggak, aksesornya sudah tidak menindaklanjuti gitu. Fondasi itu harus ada. Terus tim penginput harus merupakan kolaborasi antar OPD ya. Mau terkelola dengan sangat baik seperti Balikpapan atau mungkin hanya obrolan saja ataupun WA-an saja, ya itu bagaimana Bapak menghadapi kondisi di lapangan. Tidak ada yang baku di sana. Kemudian kesepahaman terhadap asesor gitu ya. Jam berapa ya? 2 menit lagi Pak. Break ya? Break Ya. 2 menit lagi. Oke, sebelum break, saya punya beberapa slide yang nanti kita siapkan setelah break. Next, Mas, kira-kira. Nah, ini akan saya bahas satu nih, Pak. Jadi untuk bisa, ini in practice, Pak. In practice ya, di lapangan ya. Kondisi asli di lapangan. Bapak bisa melihat di kebijakannya, gitu ya. Itu memang di posisi provinsi Kaltim, nilainya sudah 3, 4, tapi masih ada yang 2. Kita berharap di 2024 ini semua sudah 3, gitu ya. Semua sudah bisa 3. Posisinya seperti apa? Next. Mas, tolong next lagi. Kemudian di tata kelola, urusannya sama, tadi ada yang teman-teman punya arsitektur, ada yang sebagian dan seluruh. Jangan lupa Pak, sebagian dan seluruh itu ada 2 konteks ya. Yaitu muatannya baru sebagian, muatannya. Terus lingkup. Lingkup itu adalah kalau sudah diperbukkan atau diperwalikan. Kalau hanya bersifat SK, Kominfo, dan segala macam, itu dianggap masih sebagian saja. Maka ada konteks seluruh bagian dan seluruhnya. Kemudian berikutnya, saya akan bahas lagi. Next. Nah ini penting, di manajemen, kebanyakan masih 1 dan 2. 1 dan 2. Beberapa 3 ada, 1 dan 2. Manajemen itu SOP, Pak, sebetulnya. Jadi nilainya bukan ada dokumennya. Kan sekarang ada dokumennya, dokumen manajemen. Bukan, Pak, yang dinilai bukan dokumennya, tapi diterapkan. Diterapkan. Karena SOP itu kan, Bapak punya SOP, tapi nggak dipakai, ya nggak ada nilainya, Pak. Jadi bukan dokumennya yang dinilai, tapi diterapkannya. Ya. Jadi
Diterapkan itu akan ada kolerasi terhadap belum ada pedoman dan belum diterapkan. 2. Sudah ada pedoman, belum diterapkan juga 1 poinnya. Jadi harus diterapkan. Ada barbuk terkait dengan Bapak sudah menerapkan manajemen keamanan, manajemen pengetahuan. Sudah, barbuk dokumen aja nggak cukup untuk mengkontrol nilai 2 atau 3. Karena manajemen itu ada di fase terapan SPBE. Jadi gini Pak, Bapak atau Ibu beli mesin cuci, kemudian mesin cuci itu ada buku manualnya kan Pak ya? Ada buku manual bagaimana cara menjalankan mesin cuci itu. Apakah dengan Bapak memiliki panduan sudah berarti memakai? Belum Pak. Maka yang dinilai adalah saat Bapak sudah mengoperasikan mesin cuci itu berbasis panduan. Nah itu baru 1. Poinnya akan ada diterapkan dan direncanakan. Nomor 1 belum ada, nomor 2-nya adalah sudah diterapkan dan direncanakan di peta rencana. Jadi harus implementasi ini ada di peta rencana. Kira-kira gitu. Oke, next. Back aja. Next lagi, 1 lagi. Nah ini untuk layanan untuk teman-teman aplikasi nanti kita bahas. Kita nyisa 1 Pak. Provinsi belum. Provinsi Pak. Silakan. Pak, provinsi. Sebelum kita tutup dengan break. Pas break lagi ke yang 5 pointer tadi. Ini pemantik, habis break kita akan ngebahas ini. Break lagi 1. Break lagi. Nah, silakan dari provinsi. Gimana komentar? Saya mau ada experience yang lain. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi memang kalau di kami ini kan kita ini berusaha Pak ya, menggeser perspektif pandangan bahwa SPBE ini hanya kominfo. Gitu. Usahanya ke sana. Iya. Jadi kami udah buat per indikator itu ini yang paling berperan siapa SKP di mana aja gitu. Ya. Jadi nanti mungkin bisa kami kasih gambaran Pak. Kira-kira dari sekian domain itu siapa yang memiliki peran lebih di tiap domain atau di tiap indikator. Jadi pada saat indikator itu nilainya rendah, kami itu tidak mengklaim bahwa itu tidak kesalahan kami gitu ya. Tapi kan kita mengklaim artinya bahwa kolaborasinya lebih ditingkatkan gitu. Atau kita bisa sama-sama mereview atau belajar kembali bagaimana peran si SKPD terkait untuk membantu meningkatkan angka tersebut Pak. Jadi itu yang isu paling utama Pak. Jadi seperti kami manajemen perubahan, kita masih di angka 1. Ya, nah kita beranggapan bahwa itu adalah perannya biro organisasi Pak. Oke. Karena mereka banyak melakukan NPNP tematik gitu Pak, yang terkait manajemen perubahan. Nah mungkin itu salah satu case-nya Pak. Ya, oke. Oke. Baik, terima kasih. Kayaknya break dulu, Bapak. Break dulu sebentar Pak, mungkin 15 menit. Tapi ini memang nanti di break snack-nya akan disampaikan ke meja masing-masing. Jadi kita break sebentar aja dulu 15 menit. Oke. Habis ini kita bahas detail barbuk ya Pak ya, per domain. Jadi kita samakan persepsi barbuk Pak. Persepsi barbuk in practice yang biasa ditemui di asesor dan di lapangan. Kalau yang in detail Bapak bisa di panduan atau mungkin Kemenpan sudah menyampaikan kemarin. Oke, kita break dulu 15 menit. Kita break 15 menit Bapak Ibu. Itu karena sudah wajib kan.